Berkhusus yang hadir bersama kita pada pagi hari ini yang mulia Bapak Kiai Haji Munawwir Hidayat Al-Mahmud, mendoakan beliau semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan dan kemuliaan dalam kehidupan. Para kiai, para santri, para hujjah, para mubalik, para pengurus madrasah TK Madrasah dan Suryalaya, berkhusus para ikhwan akhwat madrasah Al-Rahimi, khususnya ketua madrasah Al-Rahimi yang mulia Bapak Kiai Haji Muhammad Nasir, kita doakan beliau semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Kita berterima kasih kepada para ikhwan akhwat yang sudah membantu terselenggaranya mengambil pada pagi hari ini. Sudah istiqomah berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Wah, lupa Tapi banyaknya. Tapi Lima. lamanya. Luar biasa, sudah hampir 5 tahun di masjid lebih. Ya, kita berterima kasih kepada para pejuang pengantin dengan mendoakan mereka semoga segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat dari malaikat Allah, huruf nun daripada bulan Rabiul Tsani, huruf kedua dari belakang. Jauh banget kalian dulu karena nun di sini artinya niat, biar munasabah, biar nyambung dengan penjelasan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Daniel bulan lalu. Sehingga tidak ada lagi apa. Kiai Daniel bulan lalu menceritakan niat ibadah itu, ada orang niat ibadah itu perumpamaannya seperti anak kecil, ibadatut tifli. Harus ditakut-takuti dulu, harus diiming-imingi dulu. Ada ibadatut tujar atau tajir, seperti tukang dagang transaksional, menambah untung rugi. Kalau saya ngamalin ini untungnya apa? Kalau saya ngamalin ini faedahnya apa? Ada ibadatus sholihin yang ibadahnya tidak minta apa-apa, hanya minta ibadah. Biar nyambung kita langsung tenun niat. Nah, hanya saja saya menjelaskan niat ini mengambil kalamnya Sayyidina Ali supaya kita tabaruk kepada kalamnya Syekh Abdul Qadir di dalam Al-Qobah. Beliau bukan tabaruk, kalau di ilmu balaghah namanya iktibas. Iktibas itu kita mengikuti gaya bahasa khususnya di Al-Qur'an. Contoh seperti di Al-Qur'an ada atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Apakah kamu memerintahkan orang lain supaya berbuat baik, sedangkan kamu sendiri melupakan diri kamu sendiri? Sedangkan kamu itu membaca keterangannya, membaca kitabnya, afala taqilun. Kenapa kamu tidak berpikir? Contoh seperti kita dulu, saya kalau khatib kan biasanya formalitas di belakang penghujung khutbah itu pasti ada kata-kata fadhkurullah yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi berzikirlah kalian semua kepada Allah, nanti Allah akan ingat kepada kalian. Mintalah semua kepada Allah, nanti Allah akan beri. Wa la dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah itu adalah amal atau pekerjaan yang luar biasa. Tapi habis sholat, assalamualaikum, warahmatullahi. Saya dulu sebelum ketemu apa gitu. Itu kita ikuti gaya bahasa Al-Quran. Terjemahnya begitu saja. Mengikuti tadi bahasa Al-Quran. Apakah kamu memerintahkan orang lain berbuat baik, sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri? Kalau bahasa Betawinya, orang hanya disuruh zikir, dirinya sendiri kagak mikir dong. Itu ngikutin bahasa Al-Quran itu bukan namanya iktibas. Tadi di dalam Al-Qobah ada bahasa Syekh Abdul Qadir, cukup bagimu dari dunia ini dua hal: satu, bergaul dengan orang miskin; yang kedua, menghormati wali. Sebetulnya mungkin karena periodenya Syekh Abdul Qadir itu di bawah Sayyidina Ali, pasti Syekh Abdul Qadir yang iktibas, yang mengikuti gaya bahasa Sayyidina Ali. Tapi karena saya yang menyampaikan
iktibas, ikut kayak bahasa Syekh Abdul Qadir. Kata Sayyidina Ali, nanti nyambung dengan niat. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Cukup bagimu dari segala kenikmatan dunia ini. Kalau Syekh Abdul Qadir dari dunia, kalau Sayyidina Ali dari kenikmatan dunia. Kalau segala kenikmatan dari semuanya. Apa saja nikmat dunia? Nikmat jasmani, makan enak, minum yang segar, istri, anak dan lain sebagainya. Cukup bagi kenikmatan dunia itu al-yakfikal Islam kenikmatan. Cukup bagimu dari segala nikmat dunia itu al-Islam kenikmatan Islam sebagai nikmat karunia dari Allah. Apa maksudnya? Apakah berarti kita disuruh miskin? Bukan. Artinya kita disuruh bersyukur. Segala nikmat yang kita terima yang lahiriah ini, kalau tidak ada nikmat Islam di sana, kalau tidak ada nikmat iman di sana, nikmat yang ada di alam dunia ini tidak ada artinya. Kenapa? Karena kenikmatan duniawi tidak abadi. Harta sebanyak-banyaknya harta, bahasa kita sering kita dengar, tidak dibawa dari mati. Biarpun mohon maaf orang yang dikubur sama hartanya, ya ada ya, orang Cina dikubur dengan hartanya, apakah dibawa ke akhirat hartanya? Enggak, itu prasangka mereka saja. Itu mengkubur mendem harta. Ya. Ala kullu syai'in ma qala Allahu batil wa kullu na'imin la muhalata zahir. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Batil itu tidak benar, tidak hak adanya. Kita ada tapi sebelumnya tidak ada. Sekarang ada, nanti kita akan tidak. Tapi Allah selama-lamanya selalu wujud. Segala selain Allah itu batil, haknya, keadaannya tidak hak. Wa kullu na'imin la muhalata atau la mahalata zahir. Dan segala nikmat kalau tidak diiringi dengan nikmat Islam dan iman, zahiru pasti akan hak. Sekarang di dunia senang, kalau tidak punya iman, tidak punya Islam, di akhirat miskin, tidak punya apa-apa. Disebutkan Islam karena Islam itu awal gerbang. Setelah Islam, bukan setelah itu. 3 rukun agama itu Islam, iman dan Islam. Tapi pada umumnya diawali gerbang pertama itu dengan Islam. Islam itu kuncinya hanya satu, bersyahadat asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Ketika Habib Umar misalnya di Indonesia, saya ikut ngaji. Itu ada beliau menyampaikan kitab Fathul Basairil Ikhwan fi Dairatil Islam wal Iman wal Irfan, menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, rukun Islam. Jadi Islam itu bimujarradi qauli syahadat. Seseorang masuk Islam hanya sekedar dengan mengucapkan kalimat syahadat secara fikih, secara hukum, dia sudah sah masuk Islam. Walaupun nanti sholatnya gimana itu urusan belakangan. Nanti sholatnya gini belum sholatnya. Untuk masuk ke gerbang Islam dengan semata-mata hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Bahkan Al-Quran, kata beliau, Al-Quran itu isinya hanya menjelaskan 2 hal. 1, menjelaskan 2 kalimat. 1, menjelaskan kalimat la ilaha. 2, menjelaskan Muhammadun. Setelah itu ayat-ayat yang menjelaskan ketuhanan dan kenabian. Sisanya ayat-ayat yang menjelaskan ayat-ayat yang tadi. Jadi benarlah kata guru mursyid kita, semua kitab-kitab suci itu disimpul dengan kalimat la ilaha. Tadi katanya Muhammad
rajin atau asal. Setiap kali kita baca la ilaha illallah, kita tulis la ilaha illallah, di dalamnya sudah ada Muhammadur Rasulullah. Yang lain pakai Muhammadur Rasulullah terserah. Jangan memeriksa murid orang kita ngapain dari guru saja. Kita walaupun hanya la ilaha illallah, di dalamnya sudah ada. Nah, ini adalah gerbang Islam di mujarrad syahadah. Nanti dengan syahadat ini, dengan dia mengamalkan segala rukun Islam, nanti akan bertambah keimanannya. Kata Umar, iman itu akan bertambah dengan seiring amal. Makanya datang orang Arab Badui kepada Nabi, qalatil a'rabu amanna, wahai Nabi, amanna, kami sudah beriman. Kata Allah, jangan bilang sudah beriman, qulu aslamna, katakan sudah masuk Islam. Walam mayarfudil iman bi qulubikum, imannya nanti sedikit demi sedikit. Seperti kita sholat udah, puasa udah, zakat udah, tapi kadang kalau rezeki lagi susah, suka lupa kepada imannya, keyakinannya. Iya, kalau sholatnya mah udah, Islamnya mah udah, iman itu hilang. Bagaimana menguatkan iman oleh guru kita? Dibimbing berdasarkan sabda Nabi, jadidu imanakum, perbaharui, kuatkan iman kalian dengan roti qauli la ilaha illallah. Dapat semua udah. Islamnya sudah dari dulu kita dapat secara lahiriah syahadat. Imannya kita datang kepada guru mursyid, menguatkan iman, kita banyak berpikir jahat dalam rangka kita tajdid dulu. Ihsannya kata Habib Umar, urusan ihsan harus punya guru. Jadi belajar harus punya guru. Inilah kita sudah ketemu guru mursyid itulah yang menjalankan ihsan. Alhamdulillah. Dan nikmat itu cukup bagi kita adalah nikmat Islam. Seandainya kita di dunia ini tidak dikasih apa-apa, seandainya walaupun tidak ada manusia yang tidak dikasih apa-apa, hanya walaupun dia merasa tidak punya apa-apa. Kenapa? Dia punya mata, dia tidak tahu mata ini mahal harganya. Mata dengan penglihatannya, karena ada yang dikasih mata tidak dengan penglihatan. Kuping, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan saya nggak punya apa-apa. Nah itu mata. Hidung kemana? Kuping kemana? Seandainya kita tidak punya apa-apa, punya Islam saja. Nanti di akhirat selamat, walaupun cuci dulu, masih cuci dulu, tapi pada akhirnya selamat. Nah, karena nikmat itu secara pokok ada dua. Satu, nikmatul ijad. Nikmat kita diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena sebab kita diciptakan, kita bisa iktisab sa'adah, kita bisa mencari kemuliaan di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan melupakan dunia, urus dunia yang baik. Cari rezeki yang banyak supaya bisa sedekah, supaya bisa menafkahi anak istri. Karena sebab kita ini wujud, kita diciptakan oleh Allah. Coba kalau kita diciptain jadi kucing, monyong aja jadi pasir. Iya, diciptakan manusia jadi manusia. Itu modal pertama, nikmat agung. Terserah kita mau apa, mau dipakai modal itu untuk ibadah, untuk nyari dunia saja, untuk ingin mulia di dunia saja, atau ingin mulia di akhirat, atau ingin mulia di dunia dan tapi sudah punya modalnya ijad. Kita diciptakan oleh, jangan sampai lagi ramai di Semarang, di Jawa, 1 bulan ini 2 kasus mahasiswa bunuh diri karena frustasi. Padahal orang lain mengharapkan banyak yang nggak bisa kuliah, dia kuliah malah inilah karena tidak tahu diciptakan
diciptakannya kita itu saja sudah nikmat yang besar. Bukan sekedar diciptakan, tetapi diciptakan dalam bentuk manusia. Walaqad karramna, mulia kita ini. Bahkan kalau kita bisa mengelola kemuliaan kita, manusia itu bisa lebih mulia daripada para malaikat. Subhanallah, Nabi Adam, para malaikat semua sujud hormat, bukan sujud ibadah kepada Nabi Adam. Itu siapa? Kita. Kalau mau tadi iktisar besar. Inilah nikmat pertama, nikmat ijad. Kedua, nikmat imdad. Nikmat imdad itu anugerah yang lain, dikasih rezeki baik bersifat rohani ataupun jasmani. Yang tadi sifatnya jasmani itu habis, walaupun tadi hartanya banyak, anak keturunannya banyak dan lain sebagainya, tapi kalau tidak ada iman dan Islam, la mahala itu tinggal tunggu waktunya. Walaupun hidup di dunia 1000 tahun dalam keadaan kaya, tetap di akhirat itu selama-lamanya, nggak ada perbandingannya. Berapa perbandingan? Tidak ada. Tidak, bahkan tidak disebut sedetik pun tidak. Kenapa? Karena tidak sebanding. Dunia terbatas, akhirat selama-lamanya. Inilah seandainya kita hidup di dunia tidak punya apa-apa, hanya dapat Islam saja. Islam itu tadi dihantarkan kita diberi taufik, diberi hidayah untuk mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Cukup, meskipun susah di dunia, nanti di akhirat urusan gak sabar, urusan lain lagi. Tapi nanti akan mendapatkan, akan tahu betapa berharganya iman, betapa berharganya Islam. Tapi faktanya kita semua harus kumpul di sini oleh Allah, dengan karunia Allah, dengan kemurahan Allah, bukan hanya dikasih Islam. Kita bukan hanya syahadat dari subuh bukan. Subuh kita mengerjakan rukun Islamnya. Hari ini kita beriman kepada Allah atau tidak? Masalah yakin macam-macam. Masalah yakin beda-beda. Tetapi kita semua hari ini, kita semua beriman kepada, bukan cuma itu, kita ditunjukkan kepada guru mursyid, bukan hanya syahadat dari lisan, bukan hanya beriman secara akidah, tetapi kita senantiasa hati ini berzikir kepada Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat yang mana lagi? Kurang bahasa kita, kurang apa lagi? Semua orang sekarang di alam dunia ini yang hidup semuanya sama-sama dikasih kehidupan. Yang kafir dikasih hidup, yang mukmin dikasih hidup, yang muslim dikasih hidup, yang sholat dikasih hidup, yang enggak sholat juga. Artinya apa? Dunia Allah kasih kepada semuanya. Tidak ada yang dikasih dunia. Dengan dia hidup itu berarti dikasih hidup. Urusan rezeki tadi macam-macam, tetapi semuanya dikasih hidup. Apakah yang hidup itu dikasih Islam? Apakah yang hidup sekarang di alam dunia semuanya dikasih Islam? Enggak. Kita mayoritas cuma di Indonesia, Bang. Mayoritas hanya di Indonesia. Dalam kajian agama survei itu di dunia kita itu bukan mayoritas, Bang. Bersyukur di Indonesia. Mayoritas Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan penduduk dunia, Islam itu nomor 2. Nomor 1 Nasrani. Artinya lebih banyak yang tidak dikasih